Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabifun, perkenalkan nama saya Nova Siti Aisyah MPD. Saya merupakan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini saya akan membagikan praktik baik seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kepekerjaan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Pada implementasi kurikulum Merdeka terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi yang dibangun yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sebelum pelaksanaan proyek, kami berdiskusi terlebih dahulu dengan pimpinan dan rekan sejawat untuk mengidentifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya menentukan tema, elemen, dan subelemen yang nantinya dituangkan ke dalam modul proyek. Pemilihan tema juga dilatar belakangi oleh kondisi real di lapangan yang menyatakan bahwa lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam penentuan topik, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik dari proyek yang akan dikerjakan. Oke, sebelum kita meneruskan kira-kira proyek apa yang akan kita buat, sebelumnya kita akan menentukan topik terlebih dahulu. Ya, temanya sudah ditentukan, yakni tema kebekerjaan. Nanti kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok untuk menentukan topik. Siswa dapat bereksplorasi terhadap lingkungan sekitar atau dunia usaha, dunia industri untuk mendapatkan pengalaman kontekstualnya, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja, dan mencari tahu akar permasalahan yang menjadi latar belakang pelaksanaan proyek ini, sehingga peserta didik tidak hanya belajar dari sekolah dan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi juga peserta didik dapat belajar dari lingkungan sekitarnya. Banyak lulusan SMK. Tuh. Jadi PR besar nih buat kita semua. Ya, jangan sampai kejadian lagi bahwa SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Oke. Sekolah juga memberikan dukungan penuh terhadap proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema kebekerjaan ini dan isu permasalahan yang terjadi, yakni masalah pengangguran, dengan mengadakan job fair yang dibuka untuk alumni SMK dan SMA pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Pada tahap ini, peserta didik diajarkan untuk mandiri bereksplorasi mencari tahu lowongan pekerjaan pada saat job fair berlangsung, persyaratan dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh calon pencari kerja. Melalui kolaborasi sekolah dan mitra dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penuh pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan diadakannya workshop kesiapan kerja dan menghadirkan narasumber langsung dari dunia usaha dan dunia industri sebagai alternatif sumber belajar bagi peserta didik. Pada workshop ini, peserta didik dibekali soft skill yang dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja, sehingga peserta didik benar-benar siap bersaing untuk memasuki dunia kerja. Pada pembuatan proyek secara tidak langsung membentuk peserta didik untuk terus mandiri, bernalar kritis dan kreatif, mulai dari mengenali diri sendiri, mengenali minat, bakat, dan cita-cita melalui proses pembuatan River of Life atau sungai kehidupan yang menggambarkan perjalanan kehidupan peserta didik atau masa lalu, masa sekarang hingga masa depan peserta didik
ingin menjadi apa dan bagaimana nantinya sesuai dengan minat dan cita-citanya. Selanjutnya, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup menggunakan Canva for Education, serta membuat portofolio digital menggunakan media Google Sites sebagai bentuk transformasi digital pembelajaran abad 21 dan Society 5.0 yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, peserta didik dilatih untuk membuat portofolio digital seputar biografi dirinya sebagai sarana promosi diri untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Peserta didik juga dibekali bagaimana teknik wawancara kerja yang baik dan secara bergotong royong saling bekerja sama untuk bermain peran atau role playing, mempraktikkan wawancara kerja. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik memahami etika saat wawancara dan mengetahui teknis atau cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si pencari kerja. Setelah melalui tahap aksi, dilanjutkan ke tahap refleksi untuk menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi melihat umpan balik dari peserta didik mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan semua kegiatan proyek diupayakan bertransformasi digital sebagai bentuk pembelajaran abad 21 serta adaptasi menuju zaman Society 5.0, dimulai dari absensi Jover yang menggunakan QR Code, pengoptimalan akun belajar ID untuk pembelajaran baik pada saat menggunakan Canva for Education untuk membuat River of Life, surat lamaran pekerjaan, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, serta pada saat pembuatan portofolio digital, peserta didik menggunakan media Google Sites dan pengumpulan tugas baik Google Classroom maupun Google Foto, serta kolaborasi QR Code, microsite, quizzes, dan Google Form untuk absen siswa, asesmen, dan juga refleksi. Setelah saya mengikuti pembelajaran P5 oleh Bu Dharma, akhirnya saya mampu membuat portofolio digital menggunakan G-Site dan surat lamaran pekerjaan, CV, untuk kesiapan kerja saya nantinya. Pembelajaran P5 yang dilakukan oleh Ibu Norma membuat siswa lebih mandiri dan kreatif dalam membuat persyaratan dan kebutuhan dalam memasuki dunia kerja. Tahapan terakhir, yakni tahapan tindak lanjut, kami bersama rekan-rekan guru menyusun langkah strategis yang bisa diambil dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama, menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar satuan pendidikan, mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk meneruskan aksi dan praktik baik, mengintegrasikan berbagai proyek profil yang ada, dan mengajak lingkungan satuan pendidikan untuk memikirkan cara mengoptimalkan dampak dan manfaat proyek profil untuk tema kebekerjaan ini. Demikianlah video praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga video praktik baik ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.